Shalom, selamat pagi Jemaat Anugerah yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama merayakan kasih Allah melalui ibadah kita. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dalil kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Selamat pagi jemaat GKM Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita yang merupakan ibadah di minggu keempat bulan Juli ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan dan sekarang dan akan jadi Nats pembimbing kita terambil dari Injil Markus 1 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu
tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita. Pengorbanannya menyelamatkan hidup kita. Kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan bahwa kasih-Mu memulihkan hidupku. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu Sesungguhnya tanpa Kristus manusia akan binasa. Tanpa Kristus manusia akan hidup tanpa harapan. Marilah kita kembali pada panggilan kita, mengasihi dan melayani dunia ini melalui segala aspek hidup. Love this world through me, Lord. Cintailah dunia ini melalui saya, ya Tuhan. Karena dunia ini perlu Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan memanggil kita membawa terang. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada
berharga, cari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. tidakkah kau sadar? Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, Mereka perlukan. mereka Mari jemaat GKM Anugerah, kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan kami kembali Tuhan persekutukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, pribadi dan keluarga, hingga kami berada di minggu terakhir bulan Juli ini. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, dengan pemberlakuan PPKM ini Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami untuk tetap memfokuskan hati. Ketika kami harus berada di rumah masing-masing, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika saat ini kami mau belajar merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, kiranya Roh Kudus Engkau yang menolong menerjemahkan kebenaran firman-Mu di dalam bahasa yang kami mengerti. Terpujilah nama-Mu, tolong hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ibadah kita hari ini. Kita ada di minggu keempat bulan Juli. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa bulan Juli adalah bulan sinode, khususnya membahas tentang keluarga. Kita selama 3 minggu berturut-turut kita sudah diajar oleh para hamba-hamba Tuhan dengan tema keluarga. Kita semakin mengerti betapa pentingnya peran keluarga di dalam kehidupan kita. Keluarga sebagai tempat pertumbuhan iman, keluarga sebagai rumah pujian bagi kemuliaan Allah, dan juga keluarga sebagai tempat Allah berdiam. Namun pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan hal tersebut? Jika Anda memperhatikan, maka berkali-kali hamba-hamba Tuhan GKM Anugerah memberikan sebuah aplikasi bagaimana supaya keluarga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan salah satunya adalah melalui mesbah keluarga. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita perlu mengadakan mesbah keluarga? Karena mesbah keluarga, di dalam mesbah keluarga, maka setiap anggota keluarga akan berkesempatan untuk bertemu dengan kebenaran firman Tuhan.
yang akan menumbuhkan iman mereka. Mereka juga akan menikmati puji-pujian kepada Tuhan. Dan juga melalui mesbah keluarga, kita seluruh anggota keluarga berkumpul atau bersekutu di dalam nama Tuhan. Kembali pertanyaannya adalah, apakah sudah Anda dan keluarga membangun mesbah keluarga di rumah Anda masing-masing? Kami, keluarga di rumah, keluarga saya di bulan Juli ini mencoba kembali untuk mengadakan mesbah keluarga. Jujur kami akui, kami sempat vakum beberapa bulan ini. Ya, alasan klasik Bapak Ibu, karena alasan kesibukan. Istri saya sebagai dokter spesialis kandungan di rumah sakit di Jakarta ini semakin dibuat sibuk dengan banyaknya kasus pandemi, di mana 50% pasien yang datang memeriksakan diri, juga pasien yang melahirkan, mereka terpapar COVID-19. Sehingga kadang tidak bisa diprediksi kapan harus ke rumah sakit, karena setiap waktu bisa dihubungi oleh pihak rumah sakit. Demikian pula Aneta yang saat ini masuk di dalam masa pertumbuhan. Tentu Aneta tidak bisa ditinggal sendirian. Dan banyak hal yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya sadar bahwa itu tidak bisa menjadi alasan untuk saya tidak mengadakan mesbah keluarga. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memulai kembali mesbah keluarga. Kami sudah mencoba memulai mesbah keluarga di bulan Juli ini. Dan saya sudah mengajak juga jemaat GKM Anugerah Pos Citra, jemaat yang kami gembalakan juga, untuk menyelenggarakan ibadah mesbah keluarga di rumah masing-masing. Pertanyaan mungkin muncul, lalu bagaimana dengan jemaat yang masih single, yang belum berkeluarga? Tidak masalah, Anda bisa tetap membangun persekutuan itu melalui saat teduh pribadi Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, di minggu terakhir bulan Juli ini, kita akan belajar topik dari rangkaian tema bulan keluarga, yakni keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita sudah tidak asing dengan nama TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Banyak dari kita mungkin sudah juga mengajak anggota keluarga kita untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta Timur. Bisa refreshing, kita bisa melihat banyak hal di situ. Ada berbagai anjungan atau rumah-rumah adat di seluruh provinsi di Indonesia. Dan juga ada sebuah danau buatan yang juga khusus didesain untuk membentuk rangkaian pulau-pulau di Nusantara ini. Sesuai dengan namanya, maka TMII punya tujuan supaya ketika kita hadir di situ, kita bisa melihat miniatur negeri Indonesia yang diwujudkan dalam konsep taman. Sehingga ketika kita berkunjung ke wahana ini, diharapkan kita semakin mengenal keindahan Indonesia, keragaman budaya di Indonesia, tanpa kita perlu berkeliling Indonesia. Sebenarnya miniatur ini hadir di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Bentuk dan namanya saja yang bisa berbeda-beda. Di dalam dunia anak, miniatur ini hadir dalam bentuk boneka bernama Barbie. Atau bagi anak laki-laki seperti Arvin ketika dia berumur 3-4 tahun, maka miniatur ini hadir dalam bentuk mobil-mobilan. Orang biasa mengenal dengan nama Hot Wheels. Dalam dunia tanaman, miniatur ini hadir dalam bentuk bonsai. Demikian pula di dalam bentuk atau di dalam dunia arsitektur, maka miniatur ini hadir dengan yang namanya maket, Bapak Ibu. Apapun namanya dan apapun bentuknya, maka miniatur ini punya sebuah kesamaan, yakni miniatur tidak berdiri sendiri. Miniatur menggambarkan objek lain yang menjadi acuan atau role model yang umumnya ukurannya bisa jauh lebih besar. Sehingga wujud miniatur itu mengikuti
atau menyerupai objek yang diikutinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah, maka dikatakan bahwa keluarga memiliki gambaran atau mengikuti role model dari kerajaan Allah. Namun kita mau jujur bahwa tidak mudah untuk memahami bagaimana kerajaan Allah itu hadir, karena kita ada di dalam budaya timur. Kita orang Indonesia yang barangkali juga kita tidak memahami bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan di masa lalu. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Tidak mudah Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya mengajak kita bersama-sama kembali membaca benar firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 14 sampai ke 15, yang sebenarnya tadi juga menjadi ayat pembimbing kita. Markus 1 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan belajar melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita coba memperhatikan di dalam keempat Injil, maka Tuhan Yesus sangat banyak menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Bahkan teolog berkata bahwa inti pengajaran Yesus adalah kerajaan Allah. Kita bisa melihat di dalam Markus 1 ayat 15 ini, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, sebelum Tuhan Yesus memilih para muridnya, di dalam ayat 16, maka Alkitab berkata Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan juga di dalam Yohanes Pembaptis, pribadi yang diutus Allah untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus, pun menyampaikan hal yang sama ketika ia tampil di padang gurun Yudea di dalam Matius pasal 3 ayat 2. Yohanes Pembaptis memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Alkitab Injil, keempat Injil menyatakan ada setidaknya 87 kali frase kerajaan Allah atau kerajaan surga ini dicatat. Barangkali kita yang paling familiar adalah di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi jika kita perhatikan ada begitu banyak yang lain, frasa ini disebutkan. Meskipun Matius menyebutkan sebagai kerajaan surga, oleh karena pembacanya adalah orang Yahudi. Sedangkan Injil yang lain menyatakan dengan kerajaan Allah. Demikian juga di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan, yang kita sudah sering kali juga dengar. Perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan biji sesawi, harta terpendam, dan lain sebagainya. Umumnya Yesus memulai perumpamaan itu dengan perkataan, hal kerajaan surga seumpama. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Yesus hendak memberitakan kerajaan Allah. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit dari kematian, di mana 40 hari dia menyatakan dirinya kepada para murid, dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3b. Dikatakan, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Namun sesungguhnya ia memberitakan kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia adalah raja itu sendiri. Dia adalah penguasa atas seluruh alam semesta. Dia memberitakan kerajaan Allah yang bukan berasal dari dunia ini. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan Pilatus sebelum masa penyalipannya di dalam Yohanes 18 ayat 36. Tuhan Yesus berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini.
Berbeda dengan raja-raja di dunia yang memiliki kekuasaan yang terbatas, Bapak Ibu. Memiliki wilayah kekuasaan terbatas, juga periode yang terbatas. Sehingga tidak heran mereka harus berperang dengan raja-raja yang lain untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Namun tidak demikian dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak terbatas. Mazmur 103 ayat 19. Pemazmur Daud berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Artinya tidak ada satupun hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan kuasa Allah. Demikian pula kerajaan Allah tidak terbatas oleh waktu atau kekal, Bapak Ibu. Mazmur 145 ayat 13a berkata, Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat sedikit gambaran ini, bagaimana bedanya, perbedaan antara kerajaan Allah dengan kerajaan di dunia ini. Kerajaan Allah bukan ditandai oleh adanya istana megah sebagai tempat tinggal raja-raja. Bukan ditandai oleh tombak dan pedang, didukung oleh pasukan yang kuat, sebagaimana kita lihat kerajaan pada umumnya. Meskipun Yesus bisa saja melakukannya. Namun Yesus tidak membawa semua itu. Sebaiknya Yesus membawa nilai-nilai atau value, atau tatanan hidup yang baru, tatanan hidup di dalam kerajaan Allah. Dan tatanan hidup yang Yesus berikan sangat berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 5 sampai ke 7 yang menjadi khotbah Yesus di bukit. Penafsir banyak mengatakan bahwa pengajaran ini adalah seperti undang-undang dasar sebuah negara. Disinilah Yesus menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan Allah, esensi hidup di dalam kerajaan Allah, nilai-nilai di dalam kerajaan Allah yang paling mendasar. Khotbah di bukit, kita melihat banyak sekali hal-hal yang bertentangan, paradoks dengan nilai-nilai dunia pada umumnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan lain sebagainya. Juga di dalam Matius pasal 20 ayat 26, Yesus menyampaikan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah melalui Kristus menghadirkan kerajaannya. Kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Kerajaan yang tak terbatas. Kerajaan yang berbeda nilai-nilainya. Dan Allah melalui Kristus memanggil saudara dan saya masuk di dalam kerajaannya. Dan Allah menghadirkan kerajaannya dengan melalui keluarga. Keluarga adalah unit dasar dari kerajaan Allah di bumi. Karena di dalam keluarga lah setiap anggota keluarga akan belajar apa artinya berelasi, tidak hanya peduli dengan diri sendiri. Anggota keluarga akan belajar mengasihi, mengampuni di tengah konflik yang terjadi. Anggota keluarga akan belajar melayani, dan banyak hal yang lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita melihat iblis menghancurkan nilai-nilai keluarga di dunia ini. Dengan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan aborsi, dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, dengan perceraian, dan banyak hal yang lain lagi, Bapak Ibu. Dan yang marak beberapa tahun belakang ini adalah melalui adanya pernikahan sesama jenis. Dan kita tahu itu sudah dilegalkan di beberapa negara. Artinya apa, Bapak Ibu? Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Keluarga menjadi institusi yang penting untuk bertumbuhnya kerajaan Allah di bumi ini. Dan Yesus berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang harus dilakukan oleh pendengarnya?
bertobat, percaya kepada Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam konteks keluarga, ketika kita berkata keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah, keluarga menghadirkan kerajaan Allah, menjadi gambaran dari kerajaan Allah yang jauh lebih besar. Maka ada beberapa prinsip kerajaan Allah yang Yesus ungkapkan yang dapat kita pelajari dari kehidupan atau kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama adalah tentang kelahiran baru. Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya ketika seseorang mengalami kelahiran baru yang dikatakan di dalam ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 bahwa ia dilahirkan dari air dan roh. Roh di sini air besar yang menandakan bahwa ada keterlibatan roh Allah yang membuat seseorang itu sadar akan dosa-dosanya, sadar akan keberadaan dirinya, dan membutuhkan akan anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kehidupan keluarga, Allah memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya. Orang tua tentu merindukan kehadiran anak-anak. Tetapi juga orang tua diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan. Melalui proses kelahiran, pada umumnya seorang bayi akan menjadi bagian dari keluarga. Bayi itu berhak menyandang nama famili. Bayi itu berhak menerima kasih sayang dan segala hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Namun juga orang tua tidak boleh lupa bahwa Tuhan merindukan setiap anak yang lahir di dalam keluarga kita mengalami kelahiran kembali. Banyak orang tua berpikir bahwa tanggung jawab mendidik anak di dalam Tuhan, memperkenalkan anak kepada Tuhan ada di pundak guru sekolah minggu, ada di pundak pembina remaja. Dengan kata lain adalah institusi gereja. Ulangan pasal 6 ayat 4-8, Shema Israel yang berkata demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sedemikian detail Allah menyampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa ini supaya keluarga-keluarga bangsa Israel mendidik anak-anak mereka berulang-ulang memperkenalkan Allah Yahweh di dalam kehidupan keluarga mereka. Tentu kita sadar ketika kita punya anak dan anak kita memasuki usia tertentu, ada waktu di mana pemikiran anak kita akan semakin berkembang dan semakin kritis. Ada masanya ketika mereka mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk mereka mempertanyakan Tuhan. Di grup WA Connect Cideng, yang sekarang kami namakan Cidagu, Bapak Ibu, jadi Cideng dan Mogot. Suatu hari ada pertanyaan seperti ini. Kalau tiba-tiba ditanya anak, Tuhan itu ada dua ya? Ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam. Jawabnya gimana? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi pertanyaan seperti ini, bisa jadi refleksi kita kaget. Loh, kamu tak bisa nanya seperti itu dari mana? Nah, rupanya si anak ini suatu hari bermain dengan tetangganya, anak tetangganya.
Dan tibalah waktunya anak temannya ini harus sembahyang. Dan dia melihat bagaimana temannya ini melakukan ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini realitas sehari-hari yang kita hadapi. Dan tentu banyak hal yang lain berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu orang tua lakukan? Kita sebagai orang tua perlu membawa mereka kepada Yesus. Sebagaimana tadi Alkitab menyampaikan bahwa kita perlu mengajar mereka berulang-ulang. Di dalam setiap kesempatan kita ada bersama-sama mereka, maka kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menyampaikan kesaksian hidup kita. Bagaimana kita mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan juga jangan lupa libatkan mereka di dalam mezbah keluarga. Sejak usia 2 tahun, saya dan Like membiasakan Arvin, anak kami yang pertama, untuk membaca firman Tuhan. Tentu melalui Alkitab atau khusus buat anak-anak. Dan sampai sekian tahun lamanya, maka sampai Alkitabnya sudah habis. Atau bacaan Alkitab anak-anak itu sudah selesai. Suatu hari, dia menanyakan sebuah pertanyaan yang cukup membuat saya terkejut. Karena Arvin juga sejak kecil dekat dengan almarhum tantenya, Dr. Lydia. Dan sekarang Dr. Lydia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Suatu hari Arvin sekitar tahun 2019, ketika kami sedang di kamar, Arvin bertanya, "Pak, Mak dokter sekarang di surga ya?" Saya berkata, "Ya." "Kok bisa, Pak?" Nah, saya sampaikan, karena Mak dokter adalah anaknya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mempunyai surga. Kalau Arvin, kamu anaknya Papa, masuk ke rumah, harus permisi dulu enggak? Takut enggak? Punya hak enggak? Punya. Demikian pula karena Mak dokter adalah anak Tuhan Yesus, maka Mak dokter sekarang masuk ke rumah Bapak di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh sederhana bagaimana kita di dalam berbagai kesempatan bisa menolong anak-anak kita, membawa mereka berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu memaksakan anak-anak itu dengan cara kita untuk percaya kepada Yesus. Tetapi juga jangan lalai untuk bawa mereka kepada Yesus. Yang kedua, nilai kerajaan Allah apa Bapak Ibu yang bisa kita pelajari di dalam konteks keluarga? Di dalam ayat 9 Bapak Ibu. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada sebuah ungkapan yang menarik di mana Yesus memperkenalkan pribadi Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dengan kata lain, kerajaan Allah di sini ketika ini menjadi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa Allah yang mempunyai kerajaan. Tetapi juga ada sebuah relasi yang hendak dibangun, yaitu dengan relasi antara Bapa dan anak. Dan juga di akhir doa Bapa kami ini dikatakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini juga masih di dalam kaitan bagaimana Yesus mengajarkan kerajaan Allah kepada para murid. Yesus hendak menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang berelasi. Tentu kita pahami ini karena kaitan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi ada hal yang lain,
frasa atau kata Bapa di dalam bahasa Yunani adalah, ada bahasa Latinnya adalah pater. Tapi di dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus dalam sehari-hari waktu itu menggunakan sebuah kata yaitu Abba, Ab. Kata Abba atau Abba ini memiliki dua makna, Bapak Ibu. Yang pertama adalah keintiman, yaitu panggilan dari seorang anak kepada ayahnya. Ini yang umumnya kita pelajari. Tetapi rupanya panggilan Abba juga menunjukkan otoritas. Artinya adalah ketika seorang anak memanggil ayahnya dengan sebutan Abba, maka ada sikap ketaatan. Apapun yang ayahnya sampaikan, maka ia akan taat. Contoh paling nyata bisa kita lihat di dalam Markus 14 ayat 36 ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana dekatnya relasi Yesus dengan Allah Bapa. Di bagian lain kita bisa melihat bahwa Yesus memiliki waktu-waktu pribadi dengan Allah. Ia berdoa sebelum matahari terbit, ketika hari masih gelap, menunjukkan keintiman dengan pribadi Allah sebagai Bapa. Tetapi juga sebuah kata Aba ini menunjukkan sebuah ketaatan. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Dia berkata, "Kiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus memanggil kita masuk di dalam kerajaannya melalui institusi keluarga, maka penting sekali kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Kita masih mengingat ilustrasi yang disampaikan oleh Pendeta Sugiyarto di ibadah online kita 20 Juni yang lalu. Tentang ada dua tokoh, yaitu Jonathan Edwards dan Max Jukes. Jonathan Edwards seorang teolog yang terkenal pada masanya, dibandingkan dengan kehidupan atau keturunan dari Max Jukes ini, seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Edwards seorang yang takut akan Allah. Dia menjadi rektor dari sebuah universitas yang terkenal. Dia menikah dengan wanita bernama Sarah yang juga takut akan Tuhan. Jonathan Edwards dikaruniai 11 anak. Dan kita bisa memahami atau kita bisa mengetahui dari silsilah keturunannya bahwa Jonathan Edwards sungguh-sungguh mendidik anaknya hidup di dalam ketaatan, di dalam takut akan Tuhan. Dikisahkan bahwa Jonathan Edwards secara rutin mengantarkan anak-anaknya ke sekolah minggu. Sebaliknya Max Jukes, dia seorang pemabuk. Gara-gara ia suka mabuk, maka ia tidak pernah memiliki pekerjaan tetap. Kebiasaan mabuk ini juga membuatnya tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Hanya sedikit sekali waktu yang ia luangkan untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Dan ia tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke gereja, meskipun mereka menginginkannya. Ada sebuah perbedaan yang besar. Bagaimana Jonathan Edwards hidup di dalam ketaatan kepada Allah, dan dia juga nyatakan itu di dalam kehidupan keluarganya. Sementara Max Jukes, dia hidup tanpa percaya kepada Allah, tanpa iman kepada Yesus, dan dia hidup semaunya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita bisa memilih. Kita tahu pilihan mana yang kita mau terapkan di dalam keluarga kita. Pilihan untuk taat kepada Allah, hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam keintiman dengan Allah, juga keintiman dengan anggota keluarga kita yang lain.
Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa nilai kerajaan Allah yang Allah harapkan terjadi dalam keluarga kita masing-masing, yakni adalah ketundukan pada otoritas. Saya mengambil kisah di dalam Matius pasal 22 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa suatu hari orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah pertanyaan, kalau zaman sekarang istilahnya jebakan Batman. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus pada waktu itu menjawab tidak boleh, maka orang Farisi akan punya alasan menganggap Yesus sebagai pemberontak terhadap pemerintah Romawi pada waktu itu. Kalau Yesus menjawab boleh, maka orang Farisi pun akan punya alasan menyatakan bahwa Yesus mendukung penjajahan. Nah, menarik sekali, Yesus berkata di dalam ayat 21, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Karena rupanya dinar waktu itu memang ada gambar Kaisar, Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus tidak menyatakan bahwa ya sebagai manusia, bangsa Israel, mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi pada waktu itu memiliki otoritas atas kehidupan masyarakat yang mereka jajah, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga respon dari otoritas seharusnya adalah ketundukan, bukan pemberontakan. Dalam kerajaan Allah, Allah adalah yang mempunyai otoritas tertinggi. Otoritas berkaitan dengan kedudukan, hak, wewenang, kuasa yang menuntut kepatuhan dari orang yang ada di bawahnya. Seperti digambarkan dengan tukang tembikar atau penjunan yang memiliki otoritas kuasa penuh atas tanah liat yang akan dia bentuk. Bukan Tuhan Yesus menyetujui penjajahan Romawi, tetapi Yesus tahu mewakili sebagai orang Yahudi juga pada waktu itu, maka mereka ada di bawah otoritas penjajahan Roma. Otoritas manusia berasal, otoritas yang dimiliki oleh manusia adalah pemberian Allah. Dan kepada Allah juga manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan otoritas itu. Sayangnya tentu di dalam konteks penjajahan Romawi itu mereka justru menekan orang-orang Yahudi. Kita bisa melihat banyak hal yang lain Bapak Ibu. Saya ambil contoh ketika Adam di Taman Eden. Allah berotoritas atas segala ciptaannya termasuk manusia. Adam diberi hak otoritas dari Allah untuk memberi nama kepada hewan di Taman Eden. Tetapi masalah terjadi ketika Adam melampaui otoritas yang diberikan kepadanya. Alkitab memang tidak menjelaskan di mana Adam ketika Hawa memakan buah itu. Tetapi kita bisa mengerti atau kita mungkin berimajinasi bahwa Adam seharusnya bisa menggunakan otoritasnya sebagai suami untuk melarang Hawa. Oleh karena Adam tahu apa perkataan Allah, bahwa Allah melarang manusia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Artinya ketika manusia diberi otoritas oleh Tuhan, tetapi ketika manusia melampaui otoritas yang diberikannya, maka chaos Bapak Ibu. Akan terjadi kekacauan. Hidup di dalam kerajaan Allah artinya hidup di dalam ketundukan terhadap otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kita, termasuk di dalam keluarga kita. Memang terkadang otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita pun tidak melakukan atau tidak, terkadang banyak mengecewakan. Orang tua, ayah atau ibu memiliki otoritas atas anak-anak. Namun terkadang juga anak-anak terkadang kecewa dengan orang tua mereka. Istri tunduk pada otoritas suami. Tetapi terkadang juga istri kecewa
dengan perlakuan suami. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Otoritas bisa terkadang mengecewakan. Tetapi yang kita harus ingat bahwa otoritas tertinggi ada pada Tuhan. Setiap anggota keluarga, ayah, ibu, anak, harus menundukkan diri kepada otoritas Allah sebagai sang pemilik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hari ini kita belajar bahwa keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Artinya ada nilai-nilai kerajaan Allah yang dihadirkan di dalam keluarga kita. Maka ketika kita membawa anggota keluarga kita untuk mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, kita memiliki relasi yang dibangun dengan Allah, Bapa kita. Dan juga kita tunduk pada otoritas di atas kita. Maka yakinlah bahwa Allah, kerajaannya akan hadir dan memimpin keluarga kita masing-masing. Ketika keluarga kita kuat, maka gereja kita kuat. Ketika gereja kita kuat, maka kita akan memiliki masyarakat yang kuat. Dan akhirnya juga bangsa dan dunia yang kuat. Allah memberikan tanggung jawab itu kepada kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Di akhir khotbah ini ada kesaksian dari seorang pemuda GKM Anugerah yang beberapa tahun terakhir ini berdomisili di luar negeri. Dia jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara di Indonesia. Banyak tantangannya dia hadapi. Tapi melalui kesaksian ini kiranya kita bisa belajar bagaimana peran keluarganya di Indonesia itu sungguh-sungguh membekali dia untuk dia tetap kuat, hidup di dalam takut akan Tuhan selama dia ada di perantauan. Shalom, GKM Anugerah. Senang sekali kalau di bulan keluarga ini saya diberikan kesempatan untuk sharing, bercerita sedikit tentang pengalaman hidup saya di luar negeri. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Raymond Sutanto. Usia saya 29 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara dari Bapak Yohanes Sutanto dan Ibu Esther. Saya sekarang lagi tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di Atlanta. Pertama kali saya pindah ke Amerika itu pada tahun 2010, jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Itu saya pindah ke Seattle. Lalu pada tahun 2012 saya pindah ke Atlanta untuk melanjutkan kuliah saya di Electrical Engineering di universitas bernama Georgia Tech. Sekarang saya sedang bekerja sebagai lead software developer di perusahaan yang bergerak di bidang machine vision. Saya juga sedang melanjutkan studi S2 saya di jurusan computer science. Saya sangat bersyukur kalau saya dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang mengasihi Tuhan. Melihat langsung bagaimana papa dan mama aktif melayani Tuhan dari kecil, baik di luar gereja ataupun di dalam gereja, yang secara nggak langsung mengajarkan tentang nilai-nilai Kristiani dan pengenalan akan Tuhan. Orang tua juga yang selalu memberikan support. Selama sekian tahun lamanya saya bersekolah di sini, bisa sekolah sampai lulus S1, secara finansial kan sudah pasti yang keluar nggak sedikit itu uangnya. Juga support dalam bentuk moral, dengan kebebasan, kepercayaan, dan juga dukungan yang selalu diberikan ke saya gitu dalam berbagai langkah yang saya harus pilih, dan memberikan masukan-masukan dan wejangan-wejangan hidup. Hidup di sini tentu aja ada enak dan gak enaknya. Yang pasti suka dukanya ketika hidup jauh dari keluarga itu ya harus belajar melakukan semuanya sendiri. Hidup di tempat yang secara culture sangat berbeda membuat saya harus belajar beradaptasi dengan tempat yang baru. Tetapi ya saya menganggap ini semua sebagai berkat yang terselubung, karena
ya manusia pasti harus bertumbuh kan untuk menjadi lebih dewasa. Dimanapun mereka berada, harus belajar menjadi pribadi yang mandiri. Mungkin ini juga samalah dengan teman-teman lain yang ngekos di Jakarta gitu. Dari masak, dari cuci piring, cuci baju, bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, semua yang harus dilakukan sendiri gitu. Belajar mengurus keuangan sendiri, belajar mengambil keputusan sendiri dalam hidup, mencari tahu segala sesuatu sendiri, belajar inisiatif lah intinya. Setiap kali harus menghadapi tantangan, biasa saya berusaha untuk menghadapinya sendiri, dan kadang-kadang minta tolong sama teman. Jarang sepertinya saya telepon ke keluarga di Indonesia ketika ada masalah, karena tidak mau merepotkan dan membuat khawatir aja sih. Mungkin di kemudian hari ketika masalahnya udah selesai baru dikasih tahu. Kalau telepon ya mungkin lebih untuk catching up sama mereka. Dan saya rasa tuntunan Tuhan di dalam hidup saya itu sangat nyata. Meskipun terkadang saya nggak menyadari ketika saya sedang dituntun, tapi ketika melihat ke belakang, saya bisa melihat kalau Tuhan itu sangat mengasihi saya dan bahkan memberikan teman-teman yang mensupport saya, juga menegur saya dan mendoakan saya. Selama jauh dari keluarga, apa sih upaya yang saya lakukan untuk tetap membangun relasi dengan Tuhan? Yang pasti punya komunitas yang saling membangun satu sama lain di dalam Tuhan. Tertanam di suatu gereja dan juga melayani Tuhan di dalamnya. Juga melalui komsel, juga melalui renungan harian yang saya dan beberapa teman yang lain lakukan. Jadi kayak pada hari Sabtu gitu, setiap minggunya hari Sabtu kita saling share apa yang kita dapat dari renungan yang kita baca minggu itu. Punya teman-teman yang saling accountable, yang sama-sama di dalam Tuhan juga, karena orang-orang di sekitar kita itulah yang akan membangun kita atau menjatuhkan kita. Dan juga karena apa yang kita dengar itu masuk ke telinga, apa yang kita lihat masuk ke mata dan masuk ke hati dan pikiran. Dan apa yang akan kita pikirkan dan apa yang keluar dari hati kita itu akan terrefleksikan dan keluar melalui mulut kita, dan juga terrefleksikan melalui cara berpikir kita dan cara kita bertindak. Saya sangat bersyukur kalau selama di Amerika, komunitas Indonesianya tuh selalu banyak, baik di Atlanta ataupun di Seattle, sehingga rasa kangen akan makanan Indonesia masih bisa terpenuhi, dan juga komunikasi menggunakan bahasa Indonesia juga masih sering lah di sini. Kalau ditanya apa yang biasanya bikin kangen dari keluarga, ya yang pasti kumpul bareng-bareng. Makan bareng-bareng, baik di rumah atau di luar. Even nggak ngelakuin apapun, tapi kalau tetap kumpul, dia rasanya beda lah buat saya. Karena buat saya, the presence makes the difference. Sama seperti kalau ibadah online gitu. Rasanya itu beda ketika kita menonton lewat YouTube dengan tatap muka langsung. Meskipun yang kita dengar dan yang kita lihat itu tetap sama, tapi rasanya kan beda gitu. Buat saya, 3 nilai-nilai yang ditekankan dalam hidup saya dan yang menjadi prinsip saya adalah: 1, jangan perhitungan dengan sesama keluarga, baik itu saudara kandung, saudara sepupu, om, tante, dan lain-lain, bahkan dengan teman sekalipun. Yang kedua, setia dalam perkara-perkara kecil. Lukas 16 ayat 10a bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan yang ketiga adalah selalu mengedepankan Tuhan dalam segala hal. Sekian sharing saya. Akhir kata saya mau mengucapkan
stay safe buat teman-teman yang di Indonesia. Selalu menjaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, selalu diberikan kekuatan dan kedamaian dari Tuhan. My prayer is with you during this time. Bye-bye. Mari kita menutup pemberitaan firman Tuhan melalui dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam bulan keluarga ini Tuhan, Engkau sudah banyak mengajar kami keluarga-keluarga untuk kami belajar hidup di dalam Tuhan. Kami belajar bahwa Engkau menyediakan sebuah lembaga yang bernama keluarga ini supaya mengajar kami setiap anggota keluarga untuk bertumbuh di dalam iman, untuk memulai ujian kepada Allah, untuk juga menjadi tempat di mana Allah berdiam. Dan hari ini Tuhan, kami sama-sama belajar bahwa Engkau mau menghadirkan kerajaan Allah di bumi melalui kehadiran setiap keluarga. Tuhan, tolong setiap kami, anggota keluarga demi anggota keluarga, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk meresponi. Ajar kami Tuhan untuk membawa setiap anggota keluarga kepada Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kesaksian dari Saudara Raymond. Tuhan, Engkau yang sudah memimpin anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembentukan Tuhan di dalam dirinya melalui keluarganya. Kami bersyukur untuk keluarga Pak Yohanes juga Ibu Esther yang terus membentuk, mendidik anak-Mu ini di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan Raymond selanjutnya, menapaki masa depan bersama dengan Tuhan. Kami sama-sama juga bersyukur Tuhan, mendoakan untuk beberapa keluarga dari jemaat-Mu, jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli ini. Kami bersyukur untuk keluarga Bapak David Kristianto dan Ibu Dian Lestari. Kami bersyukur untuk keluarga Bapak Henry Limarta dan Ibu Sri Ami. Kami bersyukur untuk keluarga Bapak Heri Rahmono dan Ibu Suliani. Bersyukur untuk keluarga Bapak Hongki Halim dan Ibu Meni Tambunan. Bersyukur untuk keluarga Bapak Iwan Ganius dan Ibu Ratna. Bersyukur untuk keluarga Bapak Rianto dan juga untuk Ibu Ratna Watiwibowo. Dan kami bersyukur untuk keluarga Bapak Wisyong dan Ibu Syari. Oh Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh menambahkan 1 tahun dalam kehidupan pernikahannya. Ajar masing-masing Tuhan, keluarga demi keluarga ini untuk terus hidup mengandalkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Mereka boleh melihat akan campur tangan Tuhan, pendidikan Tuhan di dalam kehidupan setiap keluarga. Tuhan, melalui masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami juga terus mendukung untuk pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Di masa PPKM ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong. Tolong berikan hikmat-Mu, juga seluruh warga masyarakat Indonesia untuk bisa menyikapi dengan bijak. Untuk mereka bisa berdiam diri dan mereka menjaga protokol kesehatan masing-masing. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini khususnya di Indonesia bisa segera berlalu. Ya Tuhan, kami juga berdoa memberkati Tuhan untuk pernikahan dari Saudara Dante dan Shirley siang ini. Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang sudah mempertemukan mereka, Tuhan yang akan terus Engkau yang menyatukan mereka di dalam sebuah ikatan pernikahan kudus. Dan biarlah melalui pemberkatan nikah siang ini, sungguh-sungguh Tuhan menjadi momen awal yang kudus, di mana kedua anak-Mu ini mau berjanji di hadapan Tuhan untuk boleh membina, membentuk keluarga itu di dalam takut akan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada gereja dan murid-muridnya sepanjang zaman, Kristus telah memberikan perintah untuk memberitakan Injil dan memuridkan segala bangsa, sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus
adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Kita muliakan Allah Bapa kita. Katakan, ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, menyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sambil bertepuk tangan dengan sukacita, semua umat pilihan Allah, mari kita puji, kita agungkan Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Allah, Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kembalilah ke dalam hidupmu dan berjalanlah dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Biarlah kiranya segala yang benar, segala yang mulia, segala yang manis, segala yang sedap didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji dialirkan kepadamu dari hati Bapa yang penuh kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita oleh kuat kuasa Roh Kudus, mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Bapa, Anak, dan Roh
Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah Warta Gereja GKMI Anugerah Minggu 25 Juli 2021. Berikut ini adalah tema-tema ibadah kita sepanjang bulan Agustus. Adik-adik Anugerah, Kids, ayo ikut ibadah online pukul 10 di YouTube GKMI Anugerah. Teman-teman Anugerah Teens, ayo ikut persekutuan online pukul 10 via Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat bisa bergabung bersama-sama dalam persekutuan doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi. Mari ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan menghubungi kami melalui hotline gereja. Pokok doa untuk seminggu ini. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam perawatan. Kita berdoa untuk Bapak Gunawianto, Ibu Sylvia Setiawan, Saudari Elita, Saudari Juni, Endang, Bapak Hendro, Saudara Buyung, Saudari Nur, Ibu Inawati, Ibu Debi, Ibu Marta Bingsara, Bapak Sutikno, dan Ibu Yangni. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberikan kekuatan menjalani pengobatan. Yang kedua, kita juga berdoa, kiranya Tuhan Yesus menolong jemaat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong dan bukakan jalan. Yang ketiga, kita berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan, kiranya disambut antusias oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dapat terbentuk herd immunity di tengah bangsa kita. Yang keempat, kita terus memohon belas kasihan Tuhan Yesus bagi bangsa kita. Pandemi COVID-19 telah membawa kita pada kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Mintalah agar Tuhan Yesus berbelas kasihan bagi bangsa kita, agar kita dikuatkan menghadapi situasi ini. Hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.